Shalom adik-adik semua, senang ya pada hari ini kita bisa bertemu kembali lewat siaran kita kali ini. Apa kabarnya? Tentu saja pasti luar biasa. Dan saat ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita semua sudah diberikan kesehatan dan kekuatan. Saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita akan mengawalinya dengan sebuah pujian yang akan kita nyanyikan bersama melewati video kita kali ini. Bagaimana adik-adik? Lagunya tadi? Pasti semua ikut bernyanyi ya. Sekarang kita akan kembali mendengarkan cerita. Siapa yang mau mendengarkan cerita? Pasti semua mau mendengarkan cerita ya. Sebelum kita bercerita, kita mau bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anakmu ingin bersama mendengarkan cerita sekolah minggu kami. Sertailah kami Tuhan agar kami boleh mengerti, memahami maksud dan kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Dan sudah siap mendengarkan ceritanya? Ya, kalau sudah siap, kakak mau bertanya dulu. Tadi pagi siapa yang setelah bangun tidur lalu berdoa? Ada? Iya, tentu saja ada ya. Dan tadi pagi siapa yang sudah membantu mamahnya merapikan tempat tidur? Ada?
Iya, pasti saja ada yang bisa bantu mamahnya merapikan tempat tidur. Dan ada tidak yang malas membantu orang tuanya? Ada. Ya, kalau ada, jangan malas lagi ya. Karena pada saat hari ini kita akan belajar dari 7 orang yang diangkat Tuhan untuk membantu pelayanan para rasul. Dengarkan ceritanya baik-baik ya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus melanjutkan pelayanannya dan diangkat menjadi rasul. Jumlah murid yang percaya semakin banyak, namun jumlah rasul sangat sedikit. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang berbahasa Yunani mulai bersungut-sungut kepada orang Ibrani. Alasannya karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Para rasul menyadari bahwa pelayanan mereka tidak dapat maksimal dan terfokus karena tugas utama para rasul adalah untuk menyampaikan firman Allah itu telah dilalaikan dengan melakukan pelayanan jasmani, membagikan makanan, pakaian, dan lainnya. Sehingga para rasul meminta orang-orang untuk memilih 7 orang yang akan diangkat menjadi pelayan meja ataupun pelayan jasmani. Syaratnya, ke-7 orang itu harus orang yang terkenal baik dan yang penuh roh hikmat. Hal ini dilakukan supaya para rasul dapat memusatkan pelayanan dalam doa dan pelayanan firman. Ke-7 orang yang dipilih itu adalah yang pertama, Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Setelah itu, apa yang terjadi? Pelayan kepada jemaat berkembang luar biasa. Pelayanan kepada jemaat berkembang luar biasa. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Dan banyak imam yang menyerahkan diri dan menjadi percaya kepada Tuhan. Anak-anak, rasul-rasul, dan 7 orang yang melayani meja adalah contoh murid Tuhan yang taat melakukan tugas masing-masing, sehingga apa yang mereka lakukan bisa menjadi berkat bagi sesama. Kalian juga pasti bisa mencontoh rasul-rasul dan 7 orang yang melayani meja yang taat melakukan tugas masing-masing untuk melayani Tuhan. Baik anak-anak terkasih, sebagaimana anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak juga harus mengerjakan tugas masing-masing dengan taat. Misalnya, pagi-pagi di rumah, mama memasak dan menyiapkan sarapan. Anak-anak bisa membantu mama membereskan tempat tidur sendiri, mandi, dan memakai baju sendiri. Kalau di sekolah minggu, waktu belajar aktivitas, bisa belajar mengerjakan sendiri, bukan mama atau papa yang diminta mengerjakannya ya. Atau jika ada PR di rumah, harus dikerjakan sendiri. Jangan mama atau papa yang mengerjakannya. Karena belajar dengan rajin adalah salah satu tugas yang harus kita lakukan. Demikian cerita kakak hari ini. Tuhan memberkati kita. Adik-adik, bagaimana? Sudah mendengarkan dan juga menyimak cerita kakak tadi? Nah, kalau sudah, sekarang kakak akan memberikan ayat hafalan buat adik-adik, khususnya untuk yang kelas tengah. Dengarkan ayat hafalannya yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-14. Yang demikian bunyinya, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu membuat
apa yang kuperintahkan kepadamu. Sekali lagi, kamu adalah sahabatku jikalau kamu membuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, adik-adik, ayat hafalan ini nanti minta orang tua ataupun juga kakak untuk merekam adik-adik ketika menghafalkannya, lalu kirimkan video rekaman tersebut ke nomor WA kakak yang nantinya akan tertera di dalam siaran kita pada hari ini. Pada bagian akhir ya adik-adik bisa melihatnya di sana. Dan siapa yang cepat dalam mengirimkan video ini nanti akan mendapatkan bingkisan dari kakak. Demikian. Baik, adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita. Sekarang kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan cerita dengan baik. Pimpinlah kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, yang pada kesempatan ini tidak bisa hadir bersama sebagaimana biasanya. Biarlah Tuhan Engkau selalu menjaga dan memelihara anak-anak sekolah minggu ini supaya boleh semakin bertumbuh, cerdas, pintar, sehat, dan kuat senantiasa, dan juga dapat hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, dapat menjadi anak-anak yang baik, patuh dan taat kepada orang tua, terlebih lagi kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saat ini di tengah wabah COVID yang melanda kehidupan kami mohon Tuhan Engkau memberikan hikmat, kearifan, dan kebijaksanaan, baik itu bagi orang tua dan juga anak-anak terkasih yang boleh beribadah dalam ibadah sekolah minggu pada saat ini, juga turut mendampingi. Tuhan Engkau memberkati semua, sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, yaitu bertumbuh dalam iman harap kepadamu, kami dapat bukan hanya mendengar tapi juga melakukannya. Hari ini Tuhan, biarlah Engkau menyertai kami, memampukan kami anak-anak-Mu untuk melewati masa-masa sulit dalam hidup kami dengan tetap percaya akan pengasihan Tuhan. Terima kasih karena Tuhan juga sudah menyertai rangkaian ibadah sekolah minggu kami hari ini dari awal sampai selesainya. Biarlah selesai ibadah ini nanti kami boleh selalu dipimpin, disertai oleh Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita saat ini, kita bersama-sama menyanyi kidung pujian kita yang akan ditayangkan melalui video kita kali ini. Kita bersama ya. Adik-adik, Ya kan? anak bebek punya induk nggak? Ya punya lah. Kalau anak ayam? Iya dong. Nah, kalau anak Tuhan mengikuti Yesus. Anak bebek ikut induknya. Wak 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 wak. Wak 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 wak. Anak domba ikut induknya. Embe embe. Embe embe. Anak ayam ikut induknya. Cap 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 cap. Cap 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 cap. Anak Tuhan mengikuti Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau anak ayam, anak bebek, anak domba ikut induknya, Kita anak Tuhan ikut siapa? ikut Tuhan Yesus. Anak bebek ikut induknya. Quack. Quack 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 quack. Anak domba ikut induknya. Embe embe, embe embe. Anak ayam ikut induknya. Yap 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 yap. Anak Tuhan mengikuti Yesus. Haleluya. Haleluya.
Nah adik-adik, demikian tadi ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Dan kita akan berjumpa kembali dalam siaran yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.